Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari kata Jaksa Agung kemungkinan tersangka di Pertamina akan bertambah. Setelah Kejaksaan Agung memeriksa 96 orang yang mengetahui perbuatan korupsi di Pertamina, setelah penyidik Kejaksaan telah menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 9 orang tersangka, termasuk Direktur Pertamina Ripa Siahan yang terdiri 6 Direktur Pertamina dan 3 pengusaha. Perbuatan korupsi yang dilakukan 6 tersangka sebagai Direktur Pertamina dengan cara menaikkan produksi minyak mentah sehingga tidak bisa melayani kepentingan masyarakat. Kemudian Direktur Pertamina Ripa Siahan mengimpor dari luar negeri minyak Pertalite dengan harga tinggi, kemudian dioplos atau di-branding menjadi minyak bensin Pertamax yang selisih harganya sekitar Rp3.000 per liter dengan minyak bensin Pertalite dan selisih Rp3.000 per liter yang dikorupsi para direktur Pertamina tersebut. Berakibat Pertamina mengalami kerugian per tahunnya 193,7 triliun. Padahal perbuatan korupsi di Pertamina sudah dimulai tahun 2018 sampai tahun 2013 sampai tahun 2023. Berarti sudah berjalan selama 5 tahun, sehingga kerugian Pertamina hampir 1.000 triliun. Perbuatan korupsi di Pertamina sudah ada sejak tahun 2018 sampai tahun 2023. Sampai tahun 2023. Berarti perbuatan korupsi dalam pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo ketika saat itu mantan Direktur Karen Agustiawan menyatakan Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo dan diduga ikut menikmati hasil korupsi di Pertamina tersebut lewat ke-6 Direktur Pertamina tersebut. Mengingat hubungannya sangat baik dengan mantan Presiden Joko Widodo. Sampai ada masyarakat yang menanyakan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin apa hanya 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Pertamina berhenti sampai di situ. Karena melihat kerugian negara hampir mencapai 1.000 triliun. Diduga pelaku korupsinya cukup banyak yang ikut menikmati hasil korupsinya. Karena melihat para tersangka korupsi di Pertamina hanya pelaku biasa, apalagi harta kekayaannya seluruh Direktur Pertamina sebanyak 6 orang paling mencapai 121 triliun. Diduga masih ada yang menikmati perbuatan korupsi, dinikmati pihak lain sebagai bos penting di Pertamina. Apalagi setelah Ahok atau Basuki Cahayapurnama ikut diperiksa sebagai saksi untuk membantu Kejaksaan Agung untuk menemukan pelaku korupsi yang lain yang banyak mengetahui data korupsi di Pertamina. Ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai komisaris utama di Pertamina atau Komut lalu berdasarkan alasan tersebut mengajukan pertanyaan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, apa penetapan tersangka 9 orang Pertamina tersebut cukup sampai 9 orang. Cukup sampai 9 orang tersebut atau masih ada bertambah tersangka dalam kasus Pertamina tersebut yang dianggap cukup alat buktinya untuk dijadikan tersangka. Atas pertanyaan masyarakat kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, lalu dijawab Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kemungkinan besar akan ada lagi tersangka di Pertamina yang melakukan perbuatan korupsi di Pertamina yang merugikan Pertamina hampir 1.000 triliun. Ada dugaan akan bertambah tersangka, tetapi tunggu tanggal mainnya. Ada dugaan seperti kesaksian Ahok atau Basuki Cahayapurnama waktu diperiksa Kejaksaan Agung agar memeriksa Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir
Karena keenam tersangka Direktur Pertamina ditunjuk Erick Thohir karena kekuasaan Erick Thohir sangat besar untuk menduduki jabatan Direktur Pertamina, mempunyai kewenangan memecat para Direktur Pertamina dan para Direktur Pertamina memberikan uang keamanan kepada Erick Thohir uang sebesar 50 miliar setiap bulan dan Boy Thohir, abang Erick Thohir, diberi 25 miliar tiap bulan dan Kapolda DKI Karyoto sebesar 25 miliar per bulan dan selaku penghubungnya Arya Sinulinga tiap bulan dapat 25.000 miliar per bulan. Sebenarnya Erick Thohir sudah mengetahui perbuatan korupsi yang terjadi di Pertamina sejak awal, tetapi demi mendapat setoran 50 miliar per bulan membiarkan masalahnya berjalan sampai tahun 2023. Berdasarkan pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, masih ada bertambah tersangka korupsi di Pertamina. Kemungkinan besar akan menjadi tersangka Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara, Boy Thohir, Arya Sinulinga, dan Kapolda DKI Karyoto, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui kesalahan sebagai perbuatan kejahatan, sampai Presiden Prabowo Subianto menonaktifkan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, diduga menunggu Kejaksaan Agung menyelesaikan ke-9 tersangka di Pertamina hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sehingga Kejaksaan Agung secara bertahap menyelesaikan perkara korupsi di Pertamina. Karena kalau nanti sekaligus diselesaikan perkara korupsi Pertamina, ditakutkan hasilnya tidak baik. Pertambahan tersangka tersebut dari anggota DPR yang syarat melakukan perbuatan korupsi. Diduga banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlibat menikmati perbuatan korupsi di Pertamina yang pernah menduduki ranking pertama terkorupsi dari semua lembaga negara. Ada dugaan Andre Rosiade terlibat melakukan korupsi sebagai anggota Komisi 1 DPR yang sering menuding Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai komisaris utama Pertamina yang penghasilannya per bulan miliaran rupiah, tetapi hasil kinerjanya tidak ada, malah keluar dari Pertamina. Kemungkinan bertambah lagi tersangka mantan Presiden Joko Widodo menyatakan ketika penjabat komisaris utama Pertamina ketika memeriksa para direktur Pertamina tidak mau melakukan perbaikan sistem agar tidak bisa melakukan korupsi atas semua temuan komisaris utama. Pada saat itu Ahok atau Basuki Cahayapurnama akan melaporkan semua para direktur tersebut agar dipecat mantan Presiden Joko Widodo. Hanya saja mantan Presiden Joko Widodo tidak mau menerima Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Sejak saat itu Ahok atau Basuki Cahayapurnama merasa tidak dihargai di Pertamina selaku komisaris utama. Lalu Ahok atau Basuki Cahayapurnama keluar dari Pertamina melakukan main golf. Mendengar beritanya, para direktur Pertamina sangat dekat dengan ke-6 direktur Pertamina tersebut diduga memberikan secara rutin sejumlah uang hasil korupsi di Pertamina kepada mantan Presiden Joko Widodo. Besar dugaan mantan Presiden Joko Widodo turut terlibat menikmati hasil korupsi di Pertamina yang diterima dari ke-6 direktur Pertamina sebagai uang perlindungan demi ketenangan melakukan perbuatan korupsi di Pertamina. Hanya saja, apakah berani Jaksa Agung menjadikan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka? Karena mantan Presiden Joko Widodo sudah banyak jasanya untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dengan jalan mantan Presiden Joko Widodo telah mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi-bagi Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan melibatkan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat itu merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian yang ikut membagi bantuan sosial berupa beras
di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat, serta mengikutkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional di salah satu daerah di Jawa Tengah ikut membagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mengingat bantuan sosial berupa beras hanya dibagi kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, berakibat pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Berdasarkan hal di atas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin diduga tidak berani menjadikan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka, mengingat jasanya sangat besar menjadikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Harapan saya diduga Kejaksaan Agung Sanitiar Burhanuddin akan ada lagi dijadikan tersangka yang meliputi Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, Boy Thohir, Kapolda DKI, Karyoto mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Arya Sinulinga, serta anggota DPR Komisi 1 Andre Rosiade yang diduga terlibat menikmati perbuatan korupsi di Pertamina. Sekian dan terima kasih.